Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ahla wal awlata wal ladh amila bil wahidiyati bi fadli dhil ula ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan najahu was salam ya ayyuhal khawfu salamullah alaika rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi bi nadrah musilati lil hadratil aliyah ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ighfir yasirif tawahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana ighfir yasirif tawahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana ighfir yasirif tawahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Perjuangan Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar, yang kami hormati Ketua Departemen Pembina Kanak-Kanak Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar, yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munawwarah di Kabupaten Kota Blitar, di tingkat kecamatan, serta imam-imam jamaah, seluruh kanak-kanak peserta asrama Ramadan Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar tahun 2021 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini dalam situasi dan kondisi yang masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita masih mendapatkan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, sekaligus mengisi kegiatan Ramadan dengan mengadakan kegiatan asrama Ramadan kanak-kanak Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar. Kedua kalinya, sholawat salam barokah yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan ke pangkuan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dhurriyyatihim wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ina ila yaumiddin. Khususan khasah salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan yang tulus kita haturkan kepada jami'i awliyaillah wa ahbabillah, jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, min masyarikil ardi la magharibiha fi barriha wa bahriha min ladun atama ila yaumil qiyamah, khususan khassa ila hadrati ghawfi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhu wa awani
وأعاد علينا وعلى مجلسنا هذا من بركاتهم وشفاعتهم وكرامتهم وأمدنا بأمدادهم كما يليق بك وبهم آمين آمين يا رب العالمين. Dengan penuh harapan mudah-mudahan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kami sebut di atas, khususan khassah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khawthu hadzal zaman radhiyallahu ta'ala anhu, berkenan mencurahkan janggungan syafaat, tarbiyah, nadrah, barokah, karomahnya kepada kita bersama, sehingga acara asrama kanak-kanak Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar pada tahun 2021 ini betul-betul diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa manfaat dan barokah yang sebesar-besarnya bagi semua keluarga kita, tetangga kita, serta umat masyarakat jami'al alamin dalam waktu yang relatif singkat. Segera sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Kanak-kanak yang saya cintai, tema materi kita hari ini adalah tentang birrul walidain. Sebelumnya kanak-kanak, silahkan semuanya disiapkan, baik fisik, baik secara pikiran kita, untuk mengikuti penyampaian materi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kanak-kanak semuanya faham dan mengerti apa toh sebenarnya yang dimaksud dengan birrul walidain itu. Kanak-kanak yang saya cintai, birrul walidain itu merupakan bahasa Arab. Kalau kita bahasa Indonesiakan, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka birrul walidain itu artinya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kanak-kanak yang saya cintai, tentu setiap kalian punya orang tua. Kalian punya ayah, kalian punya ibu. Tanpa ada ayah, tanpa ada ibu, kanak-kanak, kalian semuanya tidak akan ada di dunia ini. Ayah dan ibu adalah perantara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebab terwujudnya kalian atau lahirnya kalian, adanya kalian di dunia ini. Tanpa ada ayah, tanpa ada ibu, maka kanak-kanak kita tidak akan pernah ada. Oleh karena itu kanak-kanak, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24.
Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kanak-kanak, maka arti kedua ayat itu adalah, dan Tuhan kamu telah mewajibkan kepada kalian semuanya untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan memerintahkan kepada kalian semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada kalanya salah satu di antara mereka bersama dengan engkau sampai usia tua mereka, atau kedua-duanya. Maka ketika ada orang tua kita, baik ayah maupun ibu, atau kedua-duanya, yang ketika usia tuanya bersama dengan kita, maka perintah Allah, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Jangan sekali-kali kanak-kanak kita berani mengucapkan kepada kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya, uffin, wala tanharhuma, apalagi kamu membentak keduanya. Berani menghardik kedua orang tua, berkata kasar kepada orang tua. Sebaliknya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan yang baik, ucapan yang lembut kepada kedua orang tua. Kanak-kanak yang saya cintai dan yang saya banggakan dimanapun berada, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini, wahai kanak-kanak Wahidiyah, memerintahkan kepada kita semua umat Islam supaya kita ini senantiasa terus berbuat baik kepada orang tua, punya akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tua memerintahkan kepada kita, hendaknya kita ini taat kepada kedua orang tua. Diperintah, lengger nak, tolong belikan ayah rokok di toko. Lengger nak, tolong belikan ibu bumbu dapur di rumahnya bu ini misalkan. Maka sebagai seorang anak, kita diperintahkan oleh Allah, punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, taat kepada orang tua. Jangan menolak apa yang diperintahkan kedua orang tua selagi kita punya kemampuan untuk mengerjakannya. Kalau terpaksa kita menolak karena mungkin kita sedang sibuk, atau mungkin kanak-kanak kamu sedang repot misalkan, matur kepada orang tua yang bagus. Ngapunten Pak, ngapunten Bu, kula tasik repot niki wonten pekerjaan sing kedah kula mantonaken dan seterusnya. Inilah kanak-kanak Wahidiyah. Terlebih kanak-kanak Wahidiyah, kalian semenjak usia kanak-kanak ini sudah dikenalkan Allah, dikenalkan Rasulullah melalui amalan sholawatul Wahidiyah. Yang sholawat Wahidiyah itu manfaatnya adalah untuk litasfiyatil qulub wal ma'rifat billah, untuk menjernihkan hati dari kotoran-kotoran hati, sehingga dengan jernihnya hati kita bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara tanda, wahai kanak-kanak, ketika kita ini hati kita jernih, hati kita sudah bersih dan kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita menempatkan posisi orang tua sebagai orang yang kita hormati dan kita taati. Jangan sampai kanak-kanak Wahidiyah kalian sudah mengaku penderek
dari Hadratul Mukarram Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Kanak-kanak kalian semenjak usia masih belia mengaku derek panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an. Kalian juga ngaku derek di belakang Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Tetapi kanak-kanak, perilaku kalian tidak mencerminkan sebagai pengamal sholawatul wahidiyah yang punya kelebihan dibandingkan dengan kanak-kanak yang belum mengenal sholawat wahidiyah. Kanak-kanak wahidiyah, kalian harus mampu untuk menjadi pelopor. Kalian harus menjadi contoh di antara kanak-kanak yang lain di luar kanak-kanak wahidiyah. Karena kalian istimewa semenjak kalian masih kanak-kanak, dibimbing oleh Mbah Yai qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, dibimbing Kanjeng Romo radhiyallahu an, dibimbing panjenengan dalam Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalan sholawatul wahidiyah ini. Oleh karena itu, wahai kanak-kanak, kanak-kanak wahidiyah harus membuktikan bahwa kanak-kanak wahidiyah patut dan pantas untuk menjadi teladan dan contoh dari kanak-kanak di luar wahidiyah. Taati kedua orang tua kalian, patuhi kedua orang tua kalian. Jangan pernah membentak orang tua kalian. Jangan pernah ketika diperintahkan bilang saya sedang repot, saya sedang ini itu dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut, di dalam ayat ini, wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika ada di antara kedua orang tua kita yang sudah sampai usia sepuh bersama dengan kita, maka rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Meskipun kamu adalah orang yang berpangkat nanti, wahai kanak-kanak, mungkin ada di antara kalian yang ketika usia dewasa Allah mengangkat kalian, ada yang menjadi seorang pejabat, ada yang menjadi seorang gubernur, ada yang menjadi seorang menteri, atau sampai presiden bahkan. Kamu sudah punya banyak uang, kehidupan kamu sudah mapan, tetapi kanak-kanak, jangan pernah kamu sombong di hadapan kedua orang tuamu. Jangan pernah kamu membanggakan dirimu di hadapan orang tuamu. Tundukkan kepalamu di hadapan orang tua dan tetaplah menjadi anak yang senantiasa patuh dan taat kepada orang tua kamu. Ketahuilah kanak-kanak, kesuksesan yang ada dalam diri kamu adalah jerih payah dari kedua orang tua kamu. Kesuksesan yang kamu dapatkan boleh jadi adalah kerepotan atau kesusahan yang dialami oleh kedua orang tua kamu manakala mereka bekerja keras, berdoa, tidak tidur di tengah malam demi dan untuk mendoakan kamu agar kamu menjadi orang yang lebih baik daripada mereka berdua. Karena itu kanak-kanak wahidiyah, saya berpesan kepada kalian semua dimanapun kalian berada, sekali-kali jangan sampai ada di antara kanak-kanak wahidiyah yang berani kepada kedua orang tuanya. Rendahkan diri kalian di hadapan kedua orang tua kalian dan perbanyak doa kepada Allah. Wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
Kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami masih dalam keadaan kanak-kanak, ketika kami masih dalam keadaan kecil. Kanak-kanak Wahidiyah yang saya cintai, ketika kalian masih dalam keadaan bayi, orang tua kalian sulit untuk tidur. Mengapa? Karena orang tua kalian senantiasa menjaga kalian. Terlebih ketika kalian sedang sakit, ibu kalian tidak bisa tidur, senantiasa menjaga kalian, merawat kalian, demi dan untuk supaya kalian segera sembuh dari penyakit. Bahkan kanak-kanak, seandainya bisa ibu dan ayah kalian ini, mereka akan minta kepada Allah supaya penyakit itu dipindahkan kepada mereka, karena saking sayangnya orang tua kepada kalian semua. Inilah orang tua. Ketika ibu sedang mengandung kalian, ibu dalam keadaan lemah yang begitu bertingkat-tingkat. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Semakin hari semakin meningkat rasa kepayahan yang dialami oleh ibu kalian. Puncaknya adalah manakala kalian hendak lahir ke bumi, nyawa dikorbankan. Kalau seandainya anak ini lahir selamat, ibu selamat, mereka semua akan merasa senang dan bahagia. Seandainya harus ada pilihan antara ibu dan anak, maka ibu akan memilih supaya anaknya selamat. Oleh karena itu, wahai kanak-kanak, sekali lagi jangan sampai ada di antara kanak-kanak Wahidiyah yang mengaku sebagai penderek-penderek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengaku sebagai penderek panjenengan dalam Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, mengaku menderek panjenengan dalam Hadratil Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, mengaku penderek panjenengan dalam Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an, yang berani berbuat durhaka kepada orang tuanya. Sungguh wahai anak-anak, kalau kalian kepingin hidup kalian itu bahagia, kalian kepingin hidup kalian itu sukses, kuncinya adalah satu, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Doa kedua orang kalian ini adalah keramat di dunia yang harus kalian perjuangkan. Seperti apapun perjuangan itu beratnya, harus kalian tempuh. Tanpa kalian mendapatkan restu dan ridho dari kedua orang tua kalian, tangeh lamun tidak mungkin wahai kanak-kanak kalian akan menjadi orang yang berguna, orang yang sukses di masa yang akan datang. Justru ketika kalian berani mengabaikan kedua orang tua kalian, maka catat baik-baik di dalam diri kalian, kehidupan kalian di masa yang akan datang pasti akan pontang-panting. Ini mutlak wahai kanak-kanak. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungkan ridhonya dengan ridho kedua orang tua kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mensabdakan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala digantungkan kepada ridho kedua orang tuanya, dan murka Allah juga digantungkan atas murka keduanya. Karena itu wahai kanak-kanak Wahidiyah dimanapun berada, jika kalian ingin mendapatkan ridho dari Allah, ingin mendapatkan ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka carilah ridho itu dari kedua orang tua kalian. Jangan pernah kalian menyakiti hati mereka. Jangan pernah wahai kanak-kanak kalian membantah kedua orang tua kalian dengan cara yang tidak bagus. Jangan sampai wahai kanak-kanak kalian menyakiti hati orang tua kalian dengan mengatakan atau yang sejenisnya, atau dengan kata-kata kasar yang lainnya. Jangan wahai kanak-kanak. Sungguh kalau seandainya kalian berani berbuat demikian, kehidupan kalian di masa yang akan datang pasti akan mengalami kehidupan yang tidak
mengenakkan. Karena itu, wahai kanak-kanak wahidiyah, jangan lupa ketika kalian sedang bermujahadah. Ketika kalian sedang bermujahadah, jangan lupa kepada orang tua kalian, bawa ayah dan ibu kalian, mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh dengan mujahadah yang kalian lakukan, dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh-sungguh, wahai kanak-kanak wahidiyah, maka Allah akan memberikan ampunan, Allah akan menganugerahkan kesuksesan dan kebahagiaan bagi kalian di masa-masa yang akan datang. Terlebih wahai kanak-kanak, ketika kedua orang tua kalian itu sudah dalam keadaan tua, sudah sepuh, wahai kanak-kanak, yang diharapkan dari kedua orang tua kalian bukan harta yang kalian miliki. Yang diharapkan dari kedua orang tua kalian, dari kalian, bukan pula istana atau batu permata. Untuk mereka bukan. Yang diharapkan oleh kedua orang tua kalian adalah setidaknya kalian menyisihkan waktu, barang sebentar, 5 menit, 10 menit, 15 menit, duduk menemani mereka, sekedar ngobrol santai, sekedar untuk bercengkrama, sekedar untuk saling berbagi antara kedua orang tua dengan kalian. Itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa yang diharapkan oleh kedua orang tua kalian di masa-masa tua mereka, wahai kanak-kanak. Oleh karena itu, bersyukurlah wahai kanak-kanak, hari ini kita masih ditunggui oleh kedua orang tua orang tua kita. Ada di antara sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, wahai kanak-kanak, yang hari ini semenjak mereka masih kecil sudah kehilangan ayahnya, sudah kehilangan ibunya. Mereka tidak mengenal kasih sayang dari kedua orang tuanya karena Allah telah memanggil mereka duluan, wahai kanak-kanak. Betapa beruntungnya kalian ditunggui oleh kedua orang tua kalian. Lantas apa yang membuat kalian tidak mau untuk menghormat kepada kedua orang tua? Apa yang menghalangi kalian sekedar duduk bersama dengan mereka? Kalau seandainya ini terjadi, wahai kanak-kanak wahidiyah, kita lupa kepada orang tua kita, maka Allah juga akan lupa kepada kita. Allah tidak akan pernah menolong kita ketika kita dalam keadaan kepayahan. Ketika kita dalam keadaan kesusahan, Allah tidak akan pernah menolong kita. Terakhir, wahai kanak-kanak, sejenak mari kita duduk bersila. Kita konsentrasi mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sowan kepada Allah, sowan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sowan ke pangkuan beliau Mbah Yai Muallif Salawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Kita sowan ke pangkuan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an. Kita sowan ke pangkuan Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Kita bawa kedua orang tua kita, kita sowankan kepada mereka supaya disowankan kepada Rasulullah, disowankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar keduanya senantiasa terus diampuni oleh Allah, senantiasa mendapat jangkungan rahmat taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan bersama keduanya kelak di yaumul qiyamah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Bismillah. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahid ya ahad ya wajid ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahid ya
ولا أحد يا وجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمداده اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما حاض بعلمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاتي الأنام وأصله وروها وأدركني فقل ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت سصنا لك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاتي الأنام وأصله وروها وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت سصنا لك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاتي الأنام وأصله وروها وأدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن درت كنت سصنا لك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الخوف سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة منسلة للحضرة العلية يا أيها الخوف سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة منصلة للحضرة العلية يا أيها الخوف سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة منصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت خلاتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ضلت وضلت هلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر وطوحتنا قرب ألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر وطوحتنا قرب ألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر وطوحتنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله
اللهم بارك فيما خلقت بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق. الفاتحة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati khawfi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati khawfi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati khawfi hadha zaman wa amanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi dathiran baligha balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi dathiran baligha balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al fi dathiran baligha fa innaka ala kulli shay'in qadir bil ijabati jadir فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. بسم الله. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk turut serta makmum dalam acara asrama kanak-kanak Wahidiyah Kabupaten Kota Blitar. Sekali lagi saya berpesan khususnya bagi pribadi saya, umumnya untuk seluruh kanak-kanak dimanapun berada, mari senantiasa kita makmum ke pangkuan beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Muallif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu an, makmum ke pangkuan panjenengan dalam Hadratul Mukarram Kanjeng Romo Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, yang saat ini diteruskan oleh putra kenasih beliau, yakni panjenengan dalam Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Dan jangan pun sampai ada di antara kita yang berani berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kanak-kanak Wahidiyah dengan kalian semua taat kepada orang tua kalian, kalian semua akan menjadi generasi-generasi Wahidiyah yang handal, yang mampu untuk memperjuangkan perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam di masa mendatang. Segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.